Jadi guys, ya kita tetap semangat. Dan kita lagi di jalan gelap menuju satu spot. Abang Gaga melihat Adinda berkebaya. Semoga aku bisa bertemu si cantik Aurora. Saatnya meninggalkan Oslo dan melanjutkan perjalanan. Seperti mimpi rasanya, begitu aku membahasakan liburan saat ini di Tromso. Perjalanan yang tidak sebatas menguras tabungan, tapi effort yang besar. Apalagi, terbang ke kota kecil di utara Norway ini belum menjamin traveler bisa melihat Aurora. Bahkan, di saat Aurora diprediksi akan terlihat sekalipun. Serius! Sepertinya di luar baru reda hujan, jalannya basah. Airportnya cantik banget, view-nya ada danau, ada gunung. Banyak cerita dan dokumentasi traveler saat semesta mewujudkan niatnya menyaksikan Aurora. Tapi tidak sedikit juga loh yang akhirnya harus ikhlas sabar mengelus dada karena belum berjodoh melihat Northern Lights. Hidup memang begitu. Setuju? Tidak semua usaha dan doa dibayar tunai. Kembali ke misi. Waktuku di Tromso hanya 2 malam. Seberuntung apa aku di perjalanan kali ini. Selamat menonton. Kita sekarang on the way menuju hotel guys. Yeah, I just need the card or the terminal. Try to wonder wait. Wait, what? A lot of people ask the same question. Sebelum panjang lebar, pada tahu nggak kenapa Aurora jadi fenomena alam yang jadi mimpi banyak traveler untuk dilihat? Northern Lights adalah fenomena alam yang langka dan hanya bisa dilihat di beberapa tempat. Terjadi karena tubrukan elektron dan oksigen juga nitrogen di atmosfer bumi. Aurora ini juga terjadi karena dipengaruhi oleh medan magnet yang ada hanya di area kutub utara dan selatan. Ini menjadi alasan Aurora hanya bisa dilihat di sebagian kecil tempat yang tidak berada jauh dari lokasi kutub. Salah satunya adalah Tromso di Norway. Jadi orang Skandinavia ini guys, itu punya ritual atau tradisi, especially pada saat musim dingin ya. Mereka tuh loncat ke air beku yang super dingin, dan itu dilakukan sudah dari nenek moyang mereka kali ya. Setelah mereka loncat kan itu dingin banget. Mereka itu nggak sembarang tempat mereka loncat ke air, tapi mereka siapin buat sauna. Jadi begitu dingin langsung naik ke atas, mereka bisa langsung masuk sauna room gitu guys. Itu salah satunya nih tempat loncat. Ada yang berani nyoba nggak? Boleh, silahkan. Walau belum memasuki puncak musim dingin, percaya deh, airnya tuh udah dingin banget. Tahu kenapa? Yap, benar sekali. Karena secara geografis, Norway berada tidak jauh dari kutub utara. Aurora Cruise jadi pilihan lain untuk dipertimbangkan. Dari informasi yang aku baca, setiap penumpang dikenakan biaya mulai dari 7.000 US dollar. Ini harga paling basic ya, dengan total durasi cruise selama 14-16 hari. Gak banyak yang bisa aku share tentang Aurora Cruise satu ini. Jadi kalau kalian berminat, langsung googling aja ya. Hari sudah mulai gelap. Ini artinya sebentar lagi pencarian Aurora dimulai. Sebelum itu, aku harus dinner dulu. Nggak boleh ada drama lemes dalam perjalanan maha penting ini. What time? 1 point something. 1 point something. Even if you will see it, it will not be so strong. But the forecast say
kenapa aku gelap-gelapan begini? Karena aku lagi di jalan. Seperti yang aku bilang di awal video ini, kalau kita bakal mengejar aurora. Meskipun informasinya sih hari ini itu atau malam ini prosesnya chance untuk ngeliat aurora itu very low. Kemungkinan besar chance untuk ngeliat aurora tuh baru bisa besok. Tahu nggak, ini lightingnya dari handphone. Dan kita lagi di jalan gelap menuju satu spot yang jadi rekomendasi untuk ngelihat aurora. Melihat kondisi langit yang agak mendung, tertutup awan, ya nggak full ketutup awan juga sih, masih ada cahaya terang. Tapi ya ini mempengaruhi chance untuk melihat aurora semakin kecil atau besar, guys. Ke kiri nggak sih? Ke sana kan? Perempatan gitu guys jalannya. Kita harus lihat signage dulu. Dan di sini kebanyakan ya informasinya itu masih dalam bahasa Norway gitu guys. Tuh kayak Vinterløvkart Tromsø ya. Ya kita tetap semangat. Wah, tidak terlihat apa-apa guys, saking gelapnya. Tapi di sini gila, orang tuh jogging malam-malam guys. Jogging di tengah hutan seperti ini tuh sepi banget. Lampu aja nggak ada, cuman ada kayak 1-2 doang. Kalian aja nggak bisa lihat muka aku kan. Ini danaunya sudah sampai. Kita lagi berhenti di satu titik, lagi ngambil nafas sejenak kayak gitu guys. Tapi aku nggak bisa ngasih lihat kalian apa-apa nih, gimana dong? Kita nyari jalan yang terang dulu. Di danau tadi di pinggirannya nggak ada lampu sama sekali, gelap banget. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Demi dapat kesempatan melihat aurora. Guys, ini kelihatan, tapi kalau di kamera nggak kelihatan guys. Gimana dong ya? Mimpi yang jadi kenyataan. Akhirnya malam pertama di Tromsø, kilau aurora hijau yang menarik terlihat setelah penantianku beberapa jam. Walau tangkapan kamera yang belum maksimal, tapi gemulai gerakan aurora masih tetap indah. Ini scene yang jadi favorit aku. Pola gerakannya sungguh dramatis. Anyway, kualitas video iPhone yang kugunakan lebih bisa diandalkan dari kamera DJI ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi, kelak teman traveling ke sini, siapin kamera yang lebih proper untuk mengcapture tiap gerak dan cahaya aurora di langit malam. Morning guys, sekarang jam 7 pagi di Tromsø. Semalam akhirnya bisa melihat langsung aurora. Meskipun memang kalau dari forecasting atau perakiraannya, auroranya ini agak malu-malu gitu munculnya, dan chance-nya itu 50-50 antara lihat nampak atau nggak nampak gitu, kelihatan apa nggak kelihatan. Tapi aku cukup beruntung semalam bisa akhirnya ngelihat Northern Lights. Bagus banget, tidak seaktif yang biasa aku lihat di sosial media dan di YouTube, tapi aku bisa melihat langsung dengan chance kecil seperti semalam, itu udah syukur banget, alhamdulillah. Kalau forecasting malam ini auroranya bakal lebih aktif, itu dari website Tromsø. Jadi kalian juga perlu cek websitenya Tromsø, tanggal dan jamnya ada atau tidaknya, rekomendasinya misalnya kayak 50-50 chance-nya gitu. Tulisannya, keterangannya bakal try. Tapi kalau chance-nya lebih besar untuk melihat aurora, itu bakal rekomendasinya go. Nah, malam ini jam 9 malam sampai dengan jam 00.12 malam itu rekomendasinya adalah go guys. Jadi chance-nya itu di atas 50%. Jadi wish me luck untuk bisa melihat aurora nanti malam.
Ada mural bagus guys, dijadiin parking lot bagus ya. Sekilas kayak barcode gak sih? Ada pixel gitu. Aku menuju sebuah gereja, satu landmark di kota Tromso. Untuk sampai ke sana, aku harus melawan ketakutan terbesar aku, yakni ketinggian. Aku harus melewati dan berjalan di Tromso Bridge, sebuah jembatan sepanjang 1 kilometer dengan lebar 8 meter dan ketinggian 38 meter. Yang paling menakutkan adalah saat kendaraan melintas. Getaran jembatan ini berasa banget, bikin telapak kaki dan tangan jadi basah keringetan. We already brought the sushi. I'm proud of myself. Tromsdalen Church, atau lebih familiar dengan nama The Arctic Cathedral. Bentuk segitiganya terlihat jelas dari kejauhan, sebab posisinya berada di ketinggian. Istimewanya, efek optik ilusi membuat The Arctic Cathedral terlihat menyatu di bagian ujung dari Tromso Bridge. Kaca mozaik memaniskan dinding katedral ini. Ragam warna yang berpadu memantulkan sinar indah dalam katedral. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to. A lot of time in the space for this content and the video. Takes so much time. So can I have a virgin room? And this one. Kalau sebelumnya ada Arctic Cathedral, nah ini beda lagi, Tromso Cathedral. Jangan sampai ketuker ya. Dari gaya bangunan aja sudah sangat kontras. Tromso Cathedral mengusung desain Gothic Revival dengan material kayu. Usianya hampir 2 abad, namun masih terlihat rapih terawat. Aku penasaran sama bangunan unik satu ini. Mumpung lewat, rugi kalau nggak mampir sekalian. Tromso Public Library, berlantai 4 yang sebelumnya adalah sinema, lalu diubah fungsi menjadi perpustakaan dan pusat arsip Tromso.
Dibuka untuk umum sejak 2005 dan dikenal sebagai satu dari beberapa perpustakaan dengan pelayanan terbaik senegara Norway loh. Hai guys, malam kedua aku di Tromsø. Judulnya masih mencari aurora. Kemarin malam akhirnya ketemu aurora, tapi malam ini katanya aurora bakal lebih spektakuler. Sespektakuler apa? Semoga banget auroranya nggak malu-malu kali ini, karena ini malam terakhir aku di Tromsø dan besok kita bakal terbang ke Oslo dan naik kereta ke Stockholm. Jadi semoga farewell night kita malam ini bisa ngelihat aurora. Doain. Jam berapa sih harusnya? Udah setengah 10 sekarang. Setengah 10 ya? Kita jam 10 ya kemarin? 22.55. Kita disaranin tuh nunggu auroranya jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Dan sekarang setengah 10 malam guys. Kita berdiri menunggu aurora masih dekat hotel. Persisnya di Tromsø Harbor, tempat kapal-kapal bersandar. Semoga kita berada di titik yang tepat untuk menyaksikan keindahan aurora. Walau prediksinya aurora akan bersinar lebih terang malam ini, namun setelah penantian beberapa jam aku memutuskan kembali ke hotel. Malam kedua aku di Tromsø harus ditutup tanpa aurora. Tidak harus kecewa, karena di hari pertama aku sudah dihadiahi aurora yang cantik. Tunggu video selanjutnya, liburan aku di kota Stockholm. Thank you for watching.